Pancarin buka. Para penonton yang berbahagia akan melintas di depan panggung kehormatan Pawai Desa Puhu, Duta Kecamatan Payangan. Terlihat papan nama Uparenggo dan lambang desa. Papan nama diusung oleh gadis berbusana adat Bali, didampingi oleh pemuda dan pemudi pembawa Uparenggo dan lambang Desa Puhu, yaitu Catu Mujung yang berasal dari Banjar Semaon dan Banjar Puhu. Asal mula Catu Mujung sebagai lambang Desa Puhu, yaitu berasal dari sebuah cerita kerajaan Puhito Negaro. Kerajaan Puhito Negaro sangat makmur dan kaya raya, karena penghasilan rakyatnya yang bersumber dari bertani sangat melimpah. Sehingga kerajaan Puhito Negaro sering disebut sebagai Catu Mujung, yang artinya tempat beras yang selalu penuh. Sistem pemerintahan sudah berkembang dari sistem kerajaan menjadi sistem pemerintahan administratif, sehingga nama kerajaan Puhito Negaro juga dijadikan nama desa administratif, yaitu Puhu. Dalam kesempatan ini, para seniman dari perwakilan Banjar Dinas Desa Puhu ikut terlibat sebagai peserta pawai memeriahkan HUT Kota Gianyar yang ke-248 tahun 2019. Selanjutnya diiringi oleh gamelan gong suling yang dibawakan oleh pemuda Banjar Kebe Desa Puhu. Barisan gebogan dibawakan oleh ibu-ibu PKK Desa Puhu dengan menampilkan gebogan bunga, buah, dan janur yang dibuat langsung oleh ibu-ibu PKK Desa Puhu dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa persatuan sehingga meningkatkan dan mengembangkan program PKK Desa Puhu. Barong Ngelawang. Tradisi Barong Ngelawang biasanya dilaksanakan pada saat Hari Raya Galungan dengan tujuan menetralisir kekuatan negatif desa setempat. Dalam kesempatan ini dipersembahkan oleh seniman berasal dari Banjar Carik Desa Puhu. Tari Rejang Adat Selasih. Tari Rejang Adat adalah tarian tradisional masyarakat Banjar Selasih untuk menyambut kedatangan para dewa dari Kayangan yang turun ke bumi dalam rangkaian upacara di pura yang ada di Banjar Selasih Desa Puhu. Selain sebagai salah satu warisan budaya, tarian ini juga dipercaya memiliki nilai-nilai penting di dalamnya, khususnya makna spiritual, sehingga juga dipercaya sebagai tarian suci. Tarian ini dibawakan oleh pemudi Banjar Selasih Desa Puhu. Tari Baris Gede Adat Penginyahan. Budaya menari telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Bali. Tari tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi menjadi pelengkap dalam berbagai ritual keagamaan, dan bahkan ada yang diposisikan sebagai ritual itu sendiri. Di antara tarian-tarian yang ada dalam kehidupan masyarakat Bali, ada salah satu jenis tari yang identik sebagai tari kaum lelaki, seperti misalnya tari Baris Gede Adat Penginyahan. Tari Baris Gede Adat Banjar Penginyahan
biasanya diartikan pada saat berlangsungnya upacara yajna di pura yang ada di Banjar Penginyahan. Adapun para penari baris gede ini adalah pemuda Banjar Penginyahan, Desa Puhu. Parahyangan ada seorang raja yang sangat bijak. Ia ingin rakyatnya sejahtera dengan membuat bendungan untuk mengairi sawah yang ada di wilayah kerajaan Parahyangan. Banyak halangan dan rintangan dalam proses pembuatan bendungan tersebut. Salah satunya adalah para warga Subak mengalami rasa sakit di perut atau disebut sakit sulo, di mana tempat membuat bendungan itu sekarang disebut Banjar Selase. Karena si ide betara atas penyakit sulo, warga bisa sembuh. Dengan gotong royong antara pihak kerajaan, tokoh masyarakat, dan terutama para warga Subak yang ada di wilayah Parahyangan, akhirnya bendungan tersebut bisa terwujud. Karena ada kayu yang ditancapkan di dasar bendungan dan kayu yang ditancapkan itu sebagai pancer yang artinya patokan sumber mata air. Kayu itu masih ada sampai sekarang sehingga bendungan itu disebut Bendungan Subak Tinjak Kayu. Penanggung jawab Perbekal Desa Puhu, BPD Desa Puhu. Ide cerita Disibia Kecamatan Payangan. Penata garapan Inoman Budiaso, Disibia Desa Puhu. Pendukung garapan Sekegong Banjar Pombang, Seniman Desa Puhu, Payangan. Siswa SMA Negeri 1 Payangan dan siswa SMK PGRI Payangan. Baiklah para undangan yang kami hormati dan penonton yang berbahagia, kita sambut yang meriah garapan tari kolosal Pancering Boko sebagai duta Kecamatan Payangan. Selamat menyaksikan. Pancering Boko. Kegagahan para prajurit dan mahapatih serta para sayu, para dayang menghiasi pelataran kerajaan sungguh menakjubkan sehingga menambah keagungan Raja Parahyangan yang duduk di bawah gedung merah. Sangat terlihat jelas pancaran sinar kewibawaan pemimpin. Dalam suatu ketika, keinginan Raja Parahyangan mensejahterakan rakyatnya penuh dengan tantangan. Salah satunya adalah belum terwujudnya sebuah bendungan untuk mengairi persawahan yang sudah dinantikan para petani yang ada di jagat Parahyangan. Keinginan tersebut membuat sang raja resah. Jikalau bendungan itu tidak terwujud, ia takut masyarakatnya mati kelaparan. Karena kewajiban seorang raja adalah membuat rakyatnya sejahtera, bukan memperkaya diri sendiri. Raja Parahyangan sangat bijak atas situasi tersebut, sehingga tidak butuh waktu lama ia memerintahkan patihnya memanggil dukuh yang dianggapnya mampu membuat bendungan yang dimaksud. Dukuh itu pun merasa tersanjung karena telah diberikan kepercayaan menjalankan perintah seorang raja yang dirasanya perintah tersebut sangat mulia karena demi kepentingan masyarakat luas. Dalam pembuatan bendungan itu, Ki Dukuh mengajak para anggota Subak yang ada di wilayah Parahyangan
untuk ikut bekerja sama membuat bendungan. Dengan membawa bekal makanan berupa buah jambu biji atau yang sering disebut buah sotong. Saat itu hanya buah sotonglah yang mereka makan, sehingga perutnya melilit kesakitan. Namun atas tuntunan doa Ki Dukuh, tak lama kemudian mereka bisa kembali melanjutkan pekerjaannya. Sekali waktu mereka dihibur dan diganggu oleh binatang-binatang yang ada di tempat itu. Tapi sayang, bendungan belum bisa terwujud. Ki Dukuh pun mengajak para pekerja untuk sujud memberikan sembah bakti hadapan Ida Sang Yang Widiwasa agar bendungan bisa diselesaikan. Tak lama kemudian, Ki Dukuh mengambil sebatang kayu, sembari berdoa dan memusatkan pikiran. Dan kayu itu pun ditancapkan di dasar bendungan. Sungguh maha dahsyat dan maha ajaib, bendungan bisa terwujud. Sorak gembira para warga melihat air mengalir ke persawahan, sehingga hamparan sawah terlihat hijau membentang di wilayah Parahyangan. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas anugerah yang diterima, mereka pun membuat tempat suci sebagai setana yang Maha Dewa, Dewa Wisnu, dan Yang Dewi Danu, dan membuat Pelini Dukuh sebagai penghormatan atas jasa Dukuh memimpin pembuatan bendungan. Dan pura itu diberi nama Pura Puncak Selasih, Banjar Selasih, Desa Puhu, Kecamatan Payangan.